Apa namanya? Kasur. Kasur. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Farimah, staf marketing dari PT Lumbung Muncul Sejahtera yang akan membantu memandu acara pada sore hari ini. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang optimasi potensi desa dengan teknologi analisis spasial. Mungkin kalau dari Bapak Ibu kemarin sempat ada yang join di seri webinar sebelumnya, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cerita penggalian potensi di salah satu desa yang ada di Papua Barat. Nah, untuk sesi kali ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana implementasi teknologi itu sendiri dalam analisis potensi desa. Nah, mungkin sebelumnya izin eh, pada Bapak Ibu untuk sedikit memberikan perkenalan lebih lanjut terkait perusahaan maupun nanti pemateri yang akan membersamai kita pada sore hari ini. Izin untuk share screen. Nah, sebelumnya mungkin ada yang sudah mengenal perusahaan kami. Kami adalah perusahaan yang ada di Jogja. Kebetulan kita ada dua perusahaan, yaitu Beehive Drones atau PT Aerotech Global Inovasi dan juga PT Lumbung Muncul Sejahtera. Nah, kalau untuk Beehive Drone sendiri ini kita lebih berfokus pada riset dan penerapan teknologi drone. Kemudian kalau untuk Lumbung Muncul Sejahtera itu lebih fokus pada analisis data, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mungkin kalau dari Bapak Ibu, mungkin ada beberapa tamu undangan yang hadir, mungkin sudah sempat berkomunikasi ataupun berkenalan dengan perusahaan kita ya. Kemudian untuk pemateri yang akan membersamai kita hari ini ada Mbak Asri, nanti Mbak Asri Ayuni Rahmawati. Beliau ini adalah salah satu data analis yang ada di perusahaan kami PT Lumbung Muncul Sejahtera yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun bergelut di bidang analisis data maupun pemetaan itu sendiri. Di antaranya beberapa proyeknya yaitu di analisis potensi desa, ada juga analisis untuk di sektor pertanian, ada juga perkebunan, dan juga bahkan sampai dengan kebencanaan. Sebenarnya ini yang ada di portofolio ini hanyalah sebagian dari proyek-proyek yang sudah Mbak Asri jalankan, baik yang di perusahaan maupun Mbak Asri sendiri sebenarnya juga banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan dari luar negeri. Nanti mungkin bisa berkenalan langsung dengan Mbak Asri. Mbak Asri, apa sudah bergabung? Ya, halo Mbak Nur. Oke, selamat sore Mbak Asri. Mungkin sebelum kita mulai untuk pemaparan materi pada sore hari ini, bisa sedikit cerita tentang Mbak Asri ataupun proyek-proyek yang biasanya sudah Mbak Asri kerjain. Gitu. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Nur dan tim. Perkenalkan saya Asri Aini Rahmawati. Jadi saya itu sebagai data analis ya di Beehive. Tapi saya juga punya sampingan lah ya istilahnya. Saya juga sering kali ambil pekerjaan-pekerjaan sebagai data analis juga tentunya di, di luar Indonesia. Jadi ada beberapa klien saya dari luar negeri juga. Nah, untuk bidang-bidang yang saya tekuni seringkali mengerjakan proyek di bidang pertanian itu sudah pasti ya. Kemudian untuk pengembangan wilayah, kemudian tambang juga saya seringkali mengolah data tambang, perikanan, kehutanan dan beberapa bidang lainnya, Mbak, seperti itu. Oke, itu tadi mungkin sedikit perkenalan dari Mbak Asri. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke materinya ya Mbak Asri. Saya izin share screen untuk materi hari ini. Apakah sudah muncul untuk share screen-nya?
Sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih salah satu cerita tim kita di lapangan di salah satu desa di Papua Barat. Nah, untuk sesi selanjutnya ini kita akan lebih mengenal bagaimana teknologi itu diimplementasikan dalam analisis potensi desa. Nah, mungkin langsung saja Mbak Asri, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nur. Sekali lagi selamat sore semuanya. Semangat berpuasa ya. Ini hari ke-20 untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu semua yang menjalankan. Sangat bermanfaat di sore hari ini. Kita lagi ya lumayan lapar ya, capek karena lagi puasa dan juga kerja. Kita melakukan kegiatan kayak gini. Jadi kayak ini ngabuburit ya Mbak Nur ya. Iya, betul. Kalau dari Sekali. judulnya, ya betul Mbak. Jadi kalau dari judulnya sebenarnya kalau mau didalami ini lumayan berat. Ada beberapa materi yang kalau diperdalam itu perlu berpikir lebih lanjut gitu ya. Tapi ya dengan kondisi saat ini saya usahakan saya coba kemas yang saya sampaikan itu tidak terlalu berat dan tapi informasinya tetap berguna ya untuk penerapannya. Seperti itu. Nah, sebelumnya ini berarti ada yang ikut di acara sebelumnya nggak ya? Ini kayaknya ada beberapa yang ikut, tapi ada juga yang enggak ya, Mbak Iya, ya? ini kayaknya lumayan banyak yang baru juga. Mungkin teman-teman lebih langsung minat ke Iya, teknologinya sepertinya ini Mbak Asri. iya, iya betul. Nah, ini mungkin saya agak sedikit callback ke Mbak Nur aja ya, karena Mbak Nur yang ikut di minggu kemarin. Kira-kira Mbak Iya. Nur masih ingat nggak ya kenapa analisis potensi itu harus dilakukan, Mbak? Nah, kalau mungkin kita review sedikit tentang materi sebelumnya ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, untuk analisis potensi desa ini kenapa penting untuk dilakukan? Karena biasanya di desa-desa tertentu itu tuh mereka kurang memahami potensi yang mereka miliki dan keputusan-keputusan yang dibuat itu kadang juga masih berbasis kebiasaan ataupun asumsi yang belum berdasarkan data kayak gitu. Jadi penting makanya untuk kita menggali dan benar-benar mengenali bagaimana potensi yang ada di desa itu dan juga tentunya nanti dapat membuat keputusan yang terarah ataupun strategis untuk pengembangan dari desa itu sendiri. Mungkin seperti itu Mbak Aci singkatnya. Ya, betul Mbak. Jadi memang untuk analisis potensi desa itu atau analisis potensi wilayah itu dilakukan uh, goal goal pastinya itu untuk bisa mengembangkan areal dengan secara optimal seperti itu Mbak. Langsung next Mbak. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya, sharing dengan beberapa tokoh dan juga teman-teman mahasiswa, pengembangan potensi areal itu ada beberapa yang tidak optimal, tapi juga banyak juga yang optimal ya. Nah, yang tidak optimal itu sebenarnya diakibatkan karena apa sih? Jadi ada beberapa permasalahan yang sering menjadi hambatan gitu ya. Kenapa potensi wilayah itu perkembangannya tidak bisa maksimal? Itu diantaranya yang pertama itu seringkali terdapat program pembangunan yang dibangun tidak berdasarkan data. Nah, ini ada beberapa kemungkinan itu bisa jadi seperti ini teman-teman semua. Jadi bisa jadi daerahnya nggak punya data atau ada data tapi data lama gitu ya. Jadi kan itu bisa jadi ya nggak sesuai gitu ya dengan sekarang gitu. Apalagi kalau sekarang itu iklimnya juga nggak beraturan. Itu kan pasti secara pengembangan potensinya juga akan berbeda lagi ya. Kemudian ada juga mungkin kebijakannya juga tidak selaras gitu. Kebijakan dari atasnya juga itu bisa jadi ya Mbak ya. Kemudian karena tidak sesuai dengan data tadi, maka seringkali komoditas unggulan atau program-program yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan kondisi lahan. Akibatnya apa? Akibatnya produksinya tidak maksimal. Ujung-ujungnya kita udah keluar uang banyak, keluar waktu yang lama, tapi hasilnya itu apa ya, nggak balik modal lah gitu istilahnya. Nah, kemudian hambatan lainnya juga
tentunya karena Indonesia ini sangat luas ya, ada keterbatasan minimnya integrasi antara data dan juga teknologi dalam perencanaan. Nah, ini yang akan kita bahas secara lanjut, termasuk sehingga kita bisa mendapatkan ya pendekatan pengembangan potensi wilayah yang berbasis data untuk keputusan yang lebih tepat. Nah, harapannya apa? Harapannya kita tidak melalui kesalahan-kesalahan yang seringkali kita jumpai gitu ya, misalnya salah investasi seperti itu. Kemudian harapannya juga kita bisa melihat prioritas pengembangan yang terarah dan juga terjamin. Jadi strukturnya itu udah jelas. Mungkin strategi jangka pendeknya yang mana dulu, kemudian nanti dievaluasi sehingga dapatkan strategi jangka panjangnya. Kemudian kita juga bisa meningkatkan ya nilai tambahnya dari suatu areal gitu. Dengan analisa potensi ini, siapa tahu kita kan melihat potensi ini nggak cuma di desanya ya, tapi di areal sekitarnya, dan ternyata misalnya di secara geografis ada potensi wisata nih. Nah, itu kan berarti bisa dikembangkan ya. Kita bisa ada pengembangan nilai tambah dari uh, geografis daerahnya itu sendiri. Kemudian kita bisa mendapatkan perencanaan berbasis data yang jelas karena kita menganalisa, karena kita menghitung, mengukur, dan lain-lain, kita memiliki dasar yang lebih jelas. Seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya bagaimana sih konsep dari analisis potensi area itu sendiri? Coba Mbak, next. Nah, sebetulnya untuk konsep dasar analisis potensi areal itu kita lebih ke mengidentifikasi. Kemudian kita juga melakukan pengukuran. Kita melakukan evaluasi sumber daya suatu wilayah untuk bisa menentukan arah pengembangan yang lebih optimal. Jadi karena kita melalui berbagai macam proses ya, harapannya nanti program-program ataupun pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan juga arahnya itu jelas seperti itu. Nah, kemudian kemarin ada yang tanya ke Mas Yudis ya, karena pemateri sebelumnya Mas Yudis ya Mbak ya. Kira-kira kalau komponennya itu seperti apa sih gitu, apa kita bisa sebagian aja atau gimana gitu ya kemarin itu. Nah, sebetulnya kalau mau optimal itu kita melibatkan semua komponennya. Jadi semuanya itu bisa berkesinambungan gitu, antara sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, infrastruktur, bahkan akses pasar ekonomi. Kalau kemarin Mas Yudis itu sampai cerita kalau beliau itu melakukan wawancara juga, masyarakatnya itu punya ketertarikan kemana. Nah, itu harus dilakukan karena mau gimana pun yang akan melaksanakan pengembangannya itu salah satunya adalah masyarakat komponennya. Jadi kalau masyarakatnya juga nggak tertarik ya bakalan susah ya buat adopsinya. Kayak gitu. Termasuk juga infrastrukturnya. Kalau misalnya infrastrukturnya mendukung ataupun ada kekurangan itu kan bisa diperbaiki ya untuk pengembangan areanya seperti itu. Oke, nah Mbak Asri kemarin tuh sempat ada pertanyaan nih. Analisis potensi desa itu sebenarnya ada metode konvensional atau manualnya nggak sih? Dan itu seperti apa penerapannya kalau misalkan mau disandingkan dengan teknologi gitu? Nah, iya ada Mbak. Jadi kalau manualnya sebenarnya kayak kalau zaman dulu ya, saya kalau kecil itu ada sensus gitu ya dari BPS. Ini sebenarnya kalau sekarang udah jarang ya karena sering bepergian kemana-mana, jadi mungkin jarang ketemu gitu ya sama orang-orang yang melakukan sensus. Nah, itu salah satunya Mbak, itu juga salah satu metode manualnya lah untuk analisa potensi itu kan, tapi dari segi sumber daya manusianya seperti itu. Atau mungkin kalau instansi-instansi tertentu malah ada beberapa yang langsung survei untuk melihat kondisi infrastruktur. Nah, itu juga cara manualnya seperti itu. Nah, untuk cara yang lebih komprehensifnya, next Mbak. Nah, ini untuk teknologi analisisnya terkait dengan metode manual ataupun konvensional itu kan berarti ada observasi lapangan ya, kemudian
wawancara kepada masyarakat itu juga metode manualnya atau metode konvensionalnya. Nah, kemudian di kolom selanjutnya ini ada yang berbasis teknologi. Kenapa nggak ditulisnya modern gitu ya? Karena sebenarnya nggak disebut modern, ya disebut modern juga boleh, tapi apa namanya ya, karena sebenarnya di sini kita melakukan integrasi antara metode konvensional dan juga teknologi-teknologi terbaru. Makanya di sini nggak saya cantumkan modern langsung gitu ya. Nah, kalau yang berbasis teknologi, jadi metode konvensional ini digunakan, tapi ditambah juga dengan pemetaan digital, kemudian ada integrasi GIS dengan dashboard, ditambah juga ada analisis spasial itu tadi yang disebutkan Mbak Nur di awal ya, termasuk juga analisis prediktifnya. Nah, ini teman-teman di areal kanan itu ada desa di Sulawesi, di daerah Sulawesi. Ini kira-kira teman-teman kalau nebak area luasannya ada sekitar berapa luasannya? Ada yang mau Satu coba nebak desa ya, atau Mbak ada yang Astri. tahu malah di sini kan ada Bapak Dinas. Satu desa harusnya lumayan luas ya. 500 hektar ada nggak, Mbak Astri? Berapa luasannya Mbak Nur? 500 hektar gitu sampai nggak kira-kira kalau satu desa mungkin? Kurang tepat Mbak Nur. Jadi ini luasannya ada di sekitar 5.000 hektar ya Mbak. Kebayang nggak Wow. kalau misalnya kita, iya luas banget kan. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kita secara keseluruhan nih areanya pakai konvensional. Itu kan pasti memerlukan waktu, biaya, dan juga sumber daya manusia yang nggak sedikit ya. Ditambah lagi kalau misalnya manusia itu kan kondisi hariannya beda-beda ya. Kadang pagi-pagi moodnya baik, siang moodnya kayak gimana, terus sore kayak gimana, itu kan beda-beda ya. Jadi simpangan datanya juga kalau pakai konvensional, tapi ketika kita mengintegrasikan dengan basis teknologi ini kita bakalan mendapatkan data yang lebih komprehensif karena kita menerapkan metode-metode juga yang sudah diteliti ya di kalangan pendidikan. Nah, untuk mengkombinasikan antara metode konvensional dan juga teknologi ini, untuk komponen-komponen yang digunakan itu di bawah sini, yang di bawah itu ada data lapangan, kurang lebih data lapangan sebenarnya diambil secara konvensional ya. Jadi kalau tim saya ke lapangan itu biasanya ada 2 tim. Ada tim drone dan juga tim surveyor. Nah, kalau sudah pasti itu berarti kan kemudian, nah ini kayak desa desa Taramanutua ini kalau pakai drone itu hanya sekitar 12 sampai 15 hari itu bisa selesai. Tapi kalau misalnya kita pakai satelit itu hanya beberapa jam itu juga udah selesai. Nah, untuk kembali ke data lapangan juga kita mengambil surveyornya ya. Udah untuk surveyornya biasanya mereka akan mengambil sampel-sampel agroklimatnya. Mereka bakalan ambil sampel tanah, sampel air, sampel-sampel tanaman itu untuk nantinya dimasukkan ke laboratorium dan nanti akan diolah di analisis datanya itu sendiri. Kemudian GIS atau Geographic Information System itu berarti kita bakalan memadukan dengan ilmu-ilmu geografik ya. Kemudian satelit dan drone ini salah satu komponen untuk datanya itu sendiri dan juga analisis data. Seperti itu. Nah, terkait dengan proses analisa, jadi ini adalah gambaran umumnya ya yang menjadi perbedaan di setiap analisa itu biasanya terdapat pada metode analisis datanya. Tapi kalau yang lainnya itu biasanya masih ya umum, masih sama gitu tahapannya. Contohnya yang pertama
untuk persiapan dan identifikasi area, biasanya itu meliputi sebentar. Biasanya untuk persiapan dan identifikasi area mencari tahu, kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan informasi batas areal misalnya. Kemudian kita juga mendapat meminta data-data sekunder yang memang kita perlukan gitu. Itu salah satu persiapan dan identifikasi area. Kemudian survei lapangan dan juga akuisisi data. Nah, kalau untuk akuisisi data itu biasanya disesuaikan ya. Ada yang menggunakan satelit dan juga ada yang menggunakan drone kalau untuk kota udaranya. Tapi kalau untuk survei lapangannya biasanya kita melakukan yang itu tadi. Jadi ada identifikasi ke kondisi arealnya itu sendiri. Kemudian ada juga pengambilan sampel-sampel agroklimatnya dan juga yang terakhir itu ada wawancara ke masyarakatnya. Nah, untuk analisis datanya ini next slide nanti kita akan jelaskan. Kemudian visualisasi data ya. Karena memang bahan datanya itu sangat variatif, jadi visualisasinya juga, jadi kita akan melakukan visualisasi supaya mudah dibaca oleh pengguna. Nah, ini pengalaman saya ya bersama rekan-rekan kerja saya. Jadi kalau saya selesai menganalisa data, misalnya mereka melihat lah ini apa gitu ya artinya, itu kan susah ya kalau misalnya kita tidak melakukan visualisasi. Makanya kita melakukan visualisasi, disesuaikan dengan siapa penggunanya, kemudian untuk apa data itu, informasi tersebut. Nah, setelah visualisasi, biasanya kita juga melakukan penyusunan laporan. Nah, untuk komponen laporannya biasanya meliputi dimulai dari pengumpulan datanya, kondisi arealnya seperti apa, kemudian temuan-temuan di survei lapangannya seperti apa, itu dicantumkan di laporan hingga visualisasi data dan juga simpulan-simpulan yang kita, dan yang terakhir itu biasanya kita melakukan pemaparan dari laporannya itu sendiri. Sehingga misalnya pihak-pihak yang nantinya akan menggunakan laporan itu, kalau misalnya ada masukan, ada bantahan atau yang lain-lain, itu kita luruskan di dalam tahapan pemaparannya itu sendiri. Seperti itu. Oke, cukup panjang ya Mbak Asri ternyata untuk proses alur analisis potensi ini. Nah, biasanya untuk analisis Iya, sendiri betul. itu menggunakan device atau seperti apa Mbak Asri? Atau aplikasi atau apa Menggunakan apa, gitu? Mbak? Untuk proses analisis data itu apakah menggunakan device ataupun nanti aplikasi tertentu yang biasa digunakan gitu? Nah, untuk analisa potensinya itu sendiri biasanya kalau saya yang full di komputer ya. Nah, itu nanti di komputernya itu kita menggunakan berbagai macam software, berbagai macam aplikasi pengolah data. Nah, ini beberapa di antaranya ya untuk GIS, untuk penggunaan GIS di analisa potensi itu biasanya saya menggunakan ArcGIS atau QGIS. Ini yang lumayan familiar ya digunakan oleh masyarakat umum ataupun uh, teman-teman yang kuliah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, jadi GIS itu kepanjangannya itu kan Geographic Information System. Berarti kita akan mengolah data-data yang berhubungan dengan geografik ya, dengan kondisi rupa bumi. Nah, beberapa metode yang biasa saya gunakan, itu yang pertama ada overlay analysis. Nah, untuk overlay analysis ini berfokus pada penggabungan dua atau lebih parameter sehingga nanti menghasilkan informasi yang berguna untuk analisa potensi. Kemudian untuk buffer analisis itu biasanya mengolah zona jangkauan objek tertentu. Jadi nanti radiusnya dihitung. Misalnya dari sungai itu
dari sungai itu jaraknya berapa meter. Nah, itu kan akan menentukan misalnya penentuan areal kolam itu kan bakalan menentukan ya. Kalau misalnya terlalu jauh dari sungai itu kan kalau curah hujannya rendah berarti tidak cocok seperti itu. Kemudian ada weighting scoring. Ini metode penilaian objektif dengan memberikan bobot pada variasi kondisi. Jadi misalkan ada terjadi kebakaran ya, terus kemudian kita sudah tahu faktor-faktor kemungkinan terjadi kebakarannya karena apa. Nah, itu bisa dilakukan dengan weighting scoring untuk melihat mana yang berpotensi paling tinggi untuk terjadi kebakaran itu sendiri. Kemudian untuk land suitability analysis ini penilaian kecocokan lahan untuk penggunaan tertentu. Jadi ya itu tadi untuk mendapatkan komoditas utama yang unggul dan nantinya dan sudah cocok dengan lahan pastinya, itu kita melakukan land suitability analysis. Nah, outputnya seperti apa? Outputnya itu adalah pemetaan tutupan lahan, kemudian analisis kesesuaian lahan, overlay faktor, dan juga pemetaan aksesibilitas. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang familiar nggak nih sama ArcGIS atau QGIS? Mungkin belum pada tahu ya kalau untuk ArcGIS atau QGIS nanti mungkin kalau misalkan dari teman-teman pengen belajar tentu saja bisa sama Mbak Asri ini tentunya. Mungkin lanjut dulu Mbak Asri ke teknologi selanjutnya. Boleh, boleh. Ya, ini untuk teknologi selanjutnya kita juga menggunakan remote sensing ya untuk analisis potensi wilayah. Remote sensing ini sebenarnya ada istilah lainnya. Istilah lainnya itu adalah penginderaan jauh. Itu istilah bahasa Indonesianya lah ya. Jadi remote sensing itu adalah salah satu metode untuk memperoleh informasi tanpa kita kontak langsung. Jadi kenapa di sini gambarnya ada drone dan juga satelit karena emang mereka nggak kontak langsung kan. Jadi dengan dua device ini mendapatkan foto udara itu kan tidak kontak langsung dengan area buminya gitu. Jadi ada sensor atau kamera yang menangkap kondisi rupa buminya itu sendiri. Nah, untuk metode pengolahan di remote sensing itu biasanya kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu ada orthomosaic mapping. Ini kita untuk melihat rupa buminya seperti apa gitu ya. Kemudian ada spectral index. Kalau spectral index ini lumayan lebih advance dibanding orthomosaic. Jadi kalau spectral index ini kita mengolah memecah foto udara itu sendiri sehingga kita bisa mengolah gelombang-gelombang cahayanya itu seperti apa gitu. Jadi ini lebih dalam lagi. Nah, dengan spectral index ini kita bisa tahu kondisi aktivitas fotosintesis tanamannya seperti apa, kemudian kelembapan arealnya atau suhu dan sebagainya itu bisa kita tahu dari spectral index. Kemudian image classification. Nah, kalau image classification ini lebih ke pengkategorian areanya. Selanjutnya ada time series analysis. Kalau time series analysis itu biasanya kalau di analisis potensi itu lebih ke apa namanya ya? Kita mengolah kita menganalisis arealnya berdasarkan perbedaan waktu. Jadi misalnya kalau yang biasa saya lakukan, saya akan menganalisis potensi wilayah 5 tahun ke belakang. 2021, kondisi 2022 sampai kondisi arealnya di 2025. Sehingga nanti di 2026-nya juga kita bisa tahu nih perubahan tutupan lahan dan juga polanya itu kita sudah tahu gitu ya. Nah, untuk outputnya itu biasanya kita berupa update kondisi lahan. Kemudian ada juga monitoring tanaman ya, udah jelas tadi kalau dari spectral index bisa tahu proses fotosintesisnya seperti apa gitu ya. Kemudian ada identifikasi perubahan tutupan lahan dan juga estimasi.
Oke, Mbak Asri suaranya terdengar ya? Agak putus-putus tadi. Iya, iya, kedengeran Mbak. Oke. Nah, ini berarti kan Mbak Asri cerita nih kalau untuk remote sensing ini ada teknologi drone dan juga satelit ya yang digunakan untuk memantau keseluruhan wilayah itu sendiri dan nanti diproses lebih lanjut untuk analisis datanya. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu tuh kayak masih awam gitu dengan drone ataupun satelit ya untuk akuisisi data. Nah, kemungkinan akan bertanya-tanya, mahal nggak sih Mbak Asri untuk penggunaan teknologi ini tuh? Nah, kalau secara penggunaan drone atau satelit sebetulnya kalau saya ya di analis kalau saya freelance itu biasanya saya melihat budgetnya, Mbak. Jadi kalau misalnya budgetnya lumayan tinggi, kita bisa menggunakan satelit yang resolusinya sangat tinggi atau yang menengah kita pakai drone, dan juga kalau misalnya minim itu nanti kita bisa pakai satelit. Nah, perbedaannya seperti apa? Jadi perbedaannya sebenarnya lebih ke resolusinya. Kalau resolusi pakai satelit, satelit yang gratis ya, itu ada satelit yang gratis dari Eropa sama Amerika itu ada yang gratis. Itu resolusinya 10 meter. Jadi kalau di lahan 10 kali 10 itu apa namanya ya, nilainya sama, 10 kali 10 meter itu nilainya sama. Jadi kalau ada tanaman padi, mau lihat apa namanya ya, aktivitas fotosintesisnya itu satu petak itu bakalan dinilainya sama gitu. Beda lagi kalau misalnya pakai drone. Kalau pakai drone karena memang resolusinya sangat tinggi ya, bisa jadi 3 cm. Nah, itu pertanamannya bisa tahu di petakan itu pertanamannya bisa tahu apa namanya, aktivitas fotosintesisnya seperti apa, kesehatannya seperti apa, itu bisa terdefinisi. Nah, kalau soal mahal atau murahnya ya, ini kalau drone yang saya tahu tuh sekitaran 25.000 ya 1 hektar. Itu kan kayaknya ya kalau untuk dampak yang hmm, dengan 25.000 1 hektar itu saya kira murah gitu ya. Oke. Daripada kita nggak ada dasar gitu untuk melakukan analisa potensi itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau untuk analisis lanjutannya, ini kita ada analisis statistika. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, kalau teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang udah lulus kuliah gitu kan, dulu pernah ada pernah ada kuliah statistika ya, termasuk saya juga. Nah, itu di analisis potensi wilayah, statistika ini analisis data, salah satunya menggunakan statistik, itu menjadi apa namanya ya, menjadi core-nya lah. Jadi kalau teman-teman yang udah belajar itu kemungkinan saya kira bisa sih melakukan analisis potensi wilayah. Jadi ibaratnya ini tuh penerapannya sebenarnya. Kita udah dapet teorinya semasa kita belajar, dan ini adalah penerapannya. Nah, yang biasa kita gunakan untuk analisis potensi wilayah itu ada beberapa ya. Itu yang pertama ada analisis korelasi. Kalau korelasi itu untuk melihat hubungan antar parameter. Dan misalnya ada kejadian kebakaran itu tadi, terus kita lihat hubungannya dengan tutupan lahan gitu kan. Tutupan lahan itu kadang tiap tahunnya ini ya apa namanya berubah. Nah, itu nanti kita lihat hubungannya seperti apa. Kemudian regresi, kalau regresi itu lanjutannya dari korelasi. Kalau regresi itu untuk melihat pengaruh ya, pengaruh setelah kita melihat hubungan, kita lihat pengaruhnya itu seberapa atau positif, itu nanti dilihat di analisis regresi. Kemudian biasanya saya juga melakukan pengolahan menggunakan machine learning ya. Kalau teman-teman tahu biasa menggunakan AI, ChatGPT, Gemini, itu salah satu teman-temannya lah. Machine learning itu bagian dari mereka lah ya gitu. Kemudian ada multi kriteria decision analysis. Nah, ini
biasanya saya gunakan untuk penentuan komoditas utama, mengkombinasikan berbagai macam agroklimat dari arealnya tersebut, kemudian dikombinasikan, dianalisa untuk mendapatkan satu keputusan komoditas unggulannya. Nah, outputnya itu bisa berupa prediksi produktivitas. Jadi bisa dilihat kalau misalnya sudah punya ini ya komoditas unggulan karet misalnya. Nah, kalau kita melakukan analisis potensi, kita bisa simpulkan produktivitas per bulannya sebanyak apa gitu karetnya atau getah karetnya atau per tahunnya itu seberapa banyak. Nah, itu kita bisa simpulkan gitu dengan satelit atau dengan drone itu tadi. Kemudian kita juga bisa mendapatkan penentuan komoditas unggulan itu tadi dan juga segmentasi wilayah prioritas. Seperti itu Mbak. Ya karena emang tutupannya biasanya beda-beda ya. Ada areal hutan, ada hutan lindung, ada hutan yang biasa gitu, yang biasa diolah sama masyarakat. Kemudian ada kebun, ada pemukiman. Itu kan berarti segmentasi wilayah prioritasnya juga beda-beda gitu ya. Nah seperti itu. Oke, ini kan tadi udah dipaparkan beberapa kayak istilahnya teknologi ataupun tahapan-tahapannya ya Mbak ya. Nah, Sebentar Mbak Nur, di outputnya sini sendiri, hujan, saya mau pakai headset dulu boleh? oh ya, baik Bapak Ibu Di mohon sini ditunggu hujan ini Mbak. Mbak Asri ternyata di lokasinya sedang hujan kebetulan ini kita tidak satu lokasi jadi karena di perusahaan kita itu ada yang bekerjanya secara remote salah satunya Mbak Asri ini karena eh, beda kantor gitu ya jadian. Sudah Mbak Asri? Suaranya sudah terdengar Halo dengan gimana? jelas? Suaranya udah jelas dari kita? Sebentar Mbak, ini dari harus atur dulu ini. Oke. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang dari materi yang sudah dipaparkan Mbak Asri setengah jalan ini sebenarnya ini masih ada Ibu, lanjutannya. Itu mungkin kalau misalkan dari Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan, silahkan memberikan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom. Nanti akan kita jawab pada sesi tanya jawab. Oke, Mbak Asri sudah siap untuk lanjut? Oke. siap-siap Mbak. Nah, tadi Oke, nah tadi kan ini sudah Mbak Asri paparin nih beberapa kayak teknologinya, terus kayak tahapan-tahapan analisisnya. Nah, outputnya itu seperti apa Mbak nanti yang akan dihasilkan dalam analisis ini? Boleh dilanjut dulu aja Mbak slide-nya supaya Oke. langsung tertampil. Nah, jadi ini untuk output analisisnya ya, ada berbagai macam bentuk. Ini gambarannya sebenarnya Mbak Nur. Kalau tadi tanya outputnya seperti apa, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya kenapa outputnya itu berbeda-beda gitu ya? Ini ada yang peta, tabel, sampai grafik. Atau Mbak Nur langsung yang mau jawab? Mungkin kalau dari pemahaman saya, Mbak Asri, kalau kenapa outputnya berbeda-beda, tadi kan Mbak Asri juga udah nyebutin ya, kalau untuk yang komponen-komponen yang dianalisa atau digali itu kan berbeda-beda dari sumber daya alamnya, dari sumber daya manusianya, dan juga dari mungkin sisi sosial ataupun dari komoditas-komoditas yang ada. Tentunya itu akan menghasilkan data yang sangat banyak untuk diolah ataupun dipetakan, dikelompokkan sesuai dengan komponen-komponen masing-masingnya. Apakah seperti itu? Ya, betul Mbak. Jadi memang karena datanya yang bermacam-macam, kemudian metode-metodenya juga kan tadi kalau teman-teman lihat itu kan sangat lumayan banyak dan juga variatif ya. Nah, itu output analisanya makanya sangat apa namanya? Sangat variasi. Selain itu biasanya kalau saya itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari usernya nanti ya. Nanti kalau untuk bentuknya yang berhubungan geografis itu biasanya kita langsung buat berupa peta
Misalnya areal prioritas itu tadi biasanya kita buat peta, kemudian tabel. Kalau tabel-tabel ini informasi-informasi apa namanya ya, ya yang bentuk list, tapi kita ada apa namanya, ada keterangan-keterangan lainnya. Biasanya kita buat tabel. Kita juga kadang melakukan apa namanya ya, outputnya itu dibuat menjadi deskripsi untuk interpretasi-interpretasi yang memang diharuskan untuk deskripsi. Kemudian kalau misalnya ada tambahan-tambahan jurnal, nah itu biasanya kita juga tambahkan ya untuk informasi-informasi berupa jurnal. Nah, dari semua output ini biasanya saya akan simpulkan menjadi strategi pengembangan arealnya itu sendiri. Jadi kalau dari perjalanannya itu dimulai dari identifikasi dan juga analisis, output akhirnya itu kalau harapan saya sebenarnya ada 3 ini ya. Yang jelas ada strategi jangka pendeknya. Untuk arealnya itu sebenarnya dalam jangka waktu dekat itu harus bagaimana gitu ya. Itu kan lumayan penting gitu untuk melihat prioritasnya seperti itu. Kemudian harapannya setelah nanti ada strategi ya dilakukan implementasi dan juga ada evaluasi dari implementasi itu tersebut, dan terakhir pastinya ada strategi keberlanjutan ya dari pelaksanaan strategi jangka pendek, kemudian evaluasi, nanti ada strategi keberlanjutannya. Oke, jadi tadi dapat disimpulkan kalau untuk output analisis potensi desa ini ada bermacam-macam ya teman-teman atau Bapak Ibu semuanya. Ada berupa peta, ada berupa tabel, ada berupa deskriptif dan juga grafik yang nantinya menyesuaikan dengan data yang ada di lapangan ataupun sesuai dengan kebutuhan dari desa itu sendiri. Yang selanjutnya nanti akan diproses menjadi strategi pengembangan desa untuk strategi jangka pendek, implementasi dan evaluasi, serta strategi keberlanjutan. Nah, kurang lebih itu gambaran untuk analisis potensi desa dan penerapan teknologinya ya Mbak Asri. Mungkin ada tambahan atau mungkin Mbak Asri bisa cerita pengalaman analisis data untuk yang khusus penggalian potensi desa itu apa aja gitu mungkin? Kalau untuk analisis potensi desa itu saya udah pernah di beberapa areal ya di Indonesia. Nah, kalau untuk komponen-komponennya sebenarnya kebanyakan mereka itu bakalan meminta rekomendasi kesesuaian arealnya gitu. Ini cocoknya untuk apa gitu? Apa untuk pertanian atau untuk perkebunan, peternakan dan lain-lain. Nah, ada juga yang mereka itu minta tolong dong karena kita langsung tahu pota udaranya ya Mbak. Nah, kita mengidentifikasi areal-areal yang masih kosong Mbak. Jadi yang bisa ditingkatkan itu kita lakukan identifikasi, kemudian kita berikan informasi kepada mereka untuk nanti ditindaklanjuti seperti itu Mbak. Ini kayaknya ada beberapa contoh analisis yang pernah saya lakukan. Nah, ini ada analisis lahan tidur ya di kawasan transmigrasi. Ini kebetulan ada Pak Bayu kalau nggak salah juga yang kerja sama bareng saya. Ini di Taramanutua ya, kemudian ada juga di Desa Uriemi yang kemarin baru diceritakan juga oleh Mas Yudis. Desa Uriemi ini ada di Papua Barat. Kalau Desa Uriemi ini malah ada tambahan lagi Mbak Nur. Kalau mereka malah nggak concern, mereka concern juga ke analisis spasialnya, tapi mereka juga punya ketertarikan untuk bisa mengolah komoditas yang mereka sudah punya unggulan, Mbak. Jadi mereka tuh udah punya nipah. Nah, terus mereka minta kita analisis potensi nilai tambahnya itu di mana aja. Nah, itu juga kita bisa lakukan. Nah, kemudian ada kesesuaian lahan di Loalepu. Kalau Loalepu ini ada di Kalimantan. Ini lebih ke melihat kondisi arealnya, kemudian melihat perubahan tata guna lahannya, dan juga meminta untuk perencanaan pengelolaan wilayahnya yang lebih komprehensif itu dan terarah itu seperti apa, seperti itu. Oke, cukup banyak ya Mbak Asri untuk beberapa pengalaman yang sudah dilakukan dan mungkin untuk penyampaian materi sudah cukup. Nanti kita akan memasuki
sesi tanya jawab ya teman-teman. Ini udah ada beberapa yang masuk di kolom chat ini. Namun sebelumnya mungkin izinkan kita untuk memberikan sedikit informasi terkait promo spesial Ramadan yang ada di bulan ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin memerlukan ataupun ingin menggali potensi desanya, kita ada beberapa paket, yaitu paket silver, paket gold, dan juga paket platinum dengan goal ini bisa teman-teman mungkin screenshot kalau diperlukan atau mungkin nanti bisa juga meminta ke admin untuk dikirimkan promo-promonya ini. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan potongan harga sampai dengan hampir 4 juta ya, nanti menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ataupun nanti kalau misalkan memang dari teman-teman ada ingin menggali potensi desa dengan request tertentu, nanti juga bisa dikonsultasikan dengan kami. Nah, khusus untuk promo ini bisa dilakukan DP terlebih dahulu 30% dan nanti untuk proyeknya sendiri bisa dilakukan setelah Lebaran ataupun nanti menyesuaikan kesepakatan bersama. Nah, mungkin itu sedikit informasi tentang promo yang mungkin teman-teman bisa klaim pada hari ini bagi teman-teman yang juga udah join di webinar sore hari ini. Dan tentunya ada voucher 25.000 GoPay yang nanti akan diberikan kepada peserta terpilih ya teman-teman. Nanti akan diumumkan melalui Instagram. Jadi tetap pantau dan juga follow Instagram kita Lumbung Muncul gitu. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang gabung di sesi sore hari ini, kita juga masih ada satu sesi lagi, itu di minggu depan. Itu akan fokus kepada live demo analisis potensi desa berbasis data spasial. Jadi nanti dari tim data analis kita akan memperlihatkan langsung gimana sih penerapan aplikasi ataupun device yang analisis JIS, terutama pakai ArcGIS ya, nanti akan dilihatkan langsung gimana caranya untuk proses analisis data itu. Nah, itu teman-teman bisa melakukan pendaftaran di form yang sama dan juga harganya masih sama ya teman-teman. Dan mungkin kalau tertarik itu bisa langsung aja daftar melalui link yang tersedia. Nah, mungkin juga sedikit tambahan kalau mungkin teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang perusahaan kami, bisa langsung scan barcode ataupun klik link yang udah di-share admin di kolom chat gitu. Dan juga kalau bisa juga untuk memberikan feedback pemateri kepada kita agar kita nanti ke depannya bisa mengimprove ataupun memperbaiki apabila masih ada kekurangan ataupun mungkin teman-teman pengen usul tema apa yang ingin kita bahas gitu di webinar-webinar selanjutnya. Nah, mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Ini kita akan memasuki sesi Q&A ya teman-teman. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kebetulan. Langsung saja, mungkin ya Mbak Asri, saya izin untuk bacakan salah satu urutan lah. Pertanyaannya udah masuk. Ini yang pertama, ini mau dibahas, dijawab langsung satu-satu atau gimana Mbak Asri? Masih mute Mbak Asri. Boleh dijawab satu-satu dulu aja, Mbak. Oh ya, ini udah ada beberapa sih pertanyaannya yang masuk. Yang pertama Mbak Asri, ini lebih akurat mana sih akuisisi data dari drone atau satelit dalam analisis potensi desa? Jadi lebih baik menggunakan drone atau satelit? Kalau sepengalaman saya ya kalau menggunakan drone untuk bisa mendapatkan akurasi yang lebih akurat dan kita melakukan validasi juga satelit belum bisa menandingi drone ya, apalagi kalau kita menggunakan satelit yang gratis Mbak, yang gratis itu ya tadi yang sudah saya jelaskan, kalau resolusinya itu 10 meter kali 10 meter, sangat berbeda jauh dengan drone yang 3 cm kali 3 cm. Itu kan yang berhubungan juga ya ke akurasiannya itu kemungkinan bakalan lebih tinggi gitu ketika kita menggunakan drone. Oke, jadi untuk pertanyaan tadi jawabannya tentu saja lebih akurat drone ya Mbak Asri. Kalau misalkan untuk akuisisi datanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, izin tanya Kak dari Albertus Rega. Oh, yang tadi dari Kak Brojo Utomo, unik sekali ya namanya.
Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, kebetulan rumah saya ada di area pegunungan dan penduduknya itu jarang-jarang. Nah, Pak Lurah saya itu berniat meningkatkan ekonomi desa. Adakah potensi yang bisa dimaksimalkan untuk desa kami ini, Kak? Kebetulan saya salah satu sekretaris dari desa tersebut. Terima kasih. Ini sih harus digali dulu ya, Mbak Asri ya. Baru kita bisa tahu. Kalau untuk Kalau untuk mengetahui potensi yang bisa dimaksimalkan, saya kira setiap daerah selalu punya potensi ya untuk bisa dimaksimalkan. Tapi ya kalau misalnya ketika informasinya hanya di areal pegunungan, itu jujur kalau buat saya sangat terbatas gitu ya. Saya bisa memberikan rekomendasi, tapi mungkin kalau secara analisa itu nggak nggak sesuai dengan prosedur yang biasa saya lakukan seperti itu, Kak. Jadi yang telah saya uraikan sebelumnya, kalau untuk analisa potensi itu kita memang perlu banyak komponen. Beberapa di antaranya itu kan kita harus tahu sumber daya alamnya. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi sumber daya manusianya seperti apa. Kemudian infrastrukturnya dan juga sosial ekonominya seperti apa. Nah, itu baru kita bisa mendapatkan informasi potensi yang bisa dimaksimalkan di desa tersebut. Seperti itu. Jadi mungkin nanti paling koordinasi dengan Mbak Nur atau Iya, iya. tim dari Iya, Mbak nanti Nur mungkin ya, bisa. Kak Al. Mm. Ya, nanti mungkin bisa saya hubungi lebih lanjut ya, kayak untuk ingin tahu tentang potensi desanya, nanti bisa konsultasi dengan kami terlebih dahulu dan juga kami bisa menggali lebih lanjut lokasinya ada di mana tentunya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Lucy. Izin bertanya Kak, hambatan apa yang dialami dalam analisis potensi melalui integrasi data spasial? Jadi hambatannya apa yang biasanya Mbak Asri alami mungkin? Kalau hambatan ya jelas lumayan banyak ya Mbak. Jadi kadang kalau saya itu ke tim yang ngambil ke lapangan, misalnya saya butuh data ini di hari kedua atau di hari ketiga. Nah itu kadang karena kondisi di lapangannya tidak memungkinkan, nah itu bisa jadi mundur beberapa hari. Nah itu biasanya saya harus melakukan antisipasi atau saya harus melakukan pengolahan yang lainnya gitu, yang tahap-tahap eh, yang seharusnya belum saya lakukan itu, atau kadang saya juga mengolah data lain yang sudah tersedia. Atau kadang juga seperti ini Mbak, data yang diambil itu tidak sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Oh itu. Iya, kadang juga kayak gitu, Mbak. Apalagi kalau misalnya kita melakukan pendataan masyarakat gitu. Oke. Itu cukup sulit, Mbak, karena itu apalagi di daerah-daerah timur ya yang wilayahnya cukup luas yang kayak tadi 5.000 hektar itu kan rumahnya jauh-jauh gitu ya. Rumahnya jauh-jauh, warganya jauh-jauh, kadang punya blok-blok tersendiri. Nah, itu pendataannya itu biasanya susah, wawancaranya itu susah gitu. Jadi kadang data yang diserahkan kepada saya juga enggak enggak sesuai dengan yang saya perlu gitu. Saya butuhnya bentuknya A tapi nanti dikasihnya B. Nah, itu biasanya di sayanya perlu pengolahan lanjutan, perlu data cleaning atau kita juga perlu apa namanya ya, validasi-validasi data itu biasanya banyak tambahan untuk di proses analisisnya. Seperti itu sih Mbak kalau untuk hambatannya. Tapi ya sejauh ini Oke. ya lancar alhamdulillah. Ya pasti setiap ada hambatan tetap ada solusi yang bisa dilakukan Ya dari betul. data analis gitu ya Mbak Yasri. Betul betul. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Hieronymus. Apa dengan menggunakan drone bisa mengetahui luas desa dan potensi unggulan desa? Kalau luas desa ini eh, kalau luas desa sebetulnya kita juga masih perlu apa namanya dasaran gitu, dasaran dari
dari pemerintah desanya itu sendiri untuk tahu batasan-batasannya, dan sehingga nanti setelah kita melakukan akuisisi penerbangan drone dan juga diolah menjadi foto udara, kita tahu luasan spesifiknya dengan berdiskusi dengan pemerintah desa ya untuk batas-batasnya. Nah, untuk potensi unggulan desa menggunakan drone itu jelas sangat bisa ya Pak, tapi kita perlu mengintegrasikan dengan data-data lapangan itu sendiri. Yang tadi saya bilang kita melakukan pengambilan sampel tanah, kita juga melihat kondisi unsur hara tanahnya, kita melihat pH tanahnya seperti apa, kita juga harus mencari tahu jenis tanahnya itu bagaimana. Kemudian kalau dari segi agroklimatnya itu kita harus tahu curah hujannya seperti apa, kemudian kita juga melihat kesehatan tanamannya di sana seperti apa. Nah, dari hasil pengambilan data lapangan itu diintegrasikan dengan data drone sehingga dengan metode-metode analisis seperti multi kriteria analisis, kemudian ada analisa-analisa lainnya, kita bisa mendapatkan potensi unggulan desa. Yaitu prosesnya lumayan panjang gitu. Tapi ya memang harus seperti itu ya supaya kita bisa mendapatkan data-data yang komprehensif. Oke, jadi ya itu tadi teman-teman memang prosesnya itu cukup panjang ya dan data-data yang dikumpulkan itu cukup banyak. Jadi tidak hanya murni dari drone aja ataupun dari satelit, kita harus menggali data-data langsung dari lapangan tadi. Nah, ini ada tambahan pertanyaan dari Bapak Bayu. Apa bisa buat peta kontur lebih detail dengan kemiringan 0 sampai 3 derajat, 3 sampai 8 derajat, dan 8 sampai 8 derajat untuk pemukiman dan lahan pertanian, sehingga bisa fokus untuk pembukaan lahan produktif. Ini cukup detail teknis ya Bapak Bayu pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Asri bisa menjawab terlebih dahulu. Ini sangat bisa ya Pak. Jadi kontur itu sebetulnya menjadi salah satu parameter kita menganalisis potensi wilayah. Nah, kalau misalnya Bapak hanya memerlukan peta kontur, berarti kan itu sebenarnya belum sepenuhnya sampai ke analisis potensi secara keseluruhan, tapi sudah menjadi bagiannya. Nah, untuk membuat peta kontur, biasanya kita ada beberapa cara ya. Ada kita menggunakan Demnas dari pemerintah, atau kita juga bisa menggunakan drone. Jadi nanti drone-nya itu ditambah dengan lidar. Jadi kita bisa mengetahui topografi arealnya, nanti diturunkan untuk slope areanya itu seperti apa atau kemiringannya itu seperti apa. Ini ada tambahan ini dari Bapak Bayu, Mbak Asri. Bisa buka nggak contoh peta kontur di atas atau Mbak Asri memungkinkan untuk buka atau nanti mungkin bisa kita kirimkan aja lewat chat atau gimana sebaiknya? Oh, ini udah bisa buka sih dari Pak Bayu. Nah, sebenarnya kan kalau ini dari Pak Bayu itu sudah menjadi peta kontur, tapi ini konturnya itu pengklasifikasiannya itu lumayan tinggi ya. Ini ada yang 700, ada yang 600, 500 dan sebagainya. Nah, ini kalau mau dibuat menjadi 0 sampai 3 derajat, kemudian 8 sampai 8 derajat itu tinggal diolah di ArcGIS atau QGIS sih supaya bisa dapat klasifikasi yang lebih spesifik. Seperti itu, Pak. Dari Bapak Bayu, apakah masih ada pertanyaan? Atau mungkin nanti kalau misalkan memang memerlukan konsultasi lebih lanjut, bisa langsung ke adminnya, Bapak? Sepertinya sementara sudah cukup Mbak Asri untuk pertanyaannya. Ini juga hampir jam 4. Mungkin nanti kalau dari teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin ingin berkonsultasi terkait analisis potensi desa ataupun ingin mengetahui bagaimana eh, strategi yang baik untuk mengembangkan desanya masing-masing, nanti bisa langsung menghubungi admin aja
untuk konsultasi lebih lanjutnya. Kebetulan ini juga sudah hampir jam 4 dan waktu kita sudah hampir habis. Mungkin untuk menutup acara pada sore hari ini dari Mbak Asri ada mungkin satu quotes, satu kalimat penutup sebelum kita tutup acara pada sore hari ini. Gimana Mbak Asri? Ya, kenapa Mbak? Mungkin sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin dari Mbak Asri mau memberikan close statement gitu, kalimat penutup buat kita semua gitu. Mungkin ada yang mau diberikan? Mungkin closing statement dari saya ya tentang analisis potensi wilayah ini. Mungkin untuk teman-teman yang udah pernah tahu metode-metode yang tadi saya sampaikan, bisa dieksplor aja. Kalau mau coba-coba juga bisa bisa dicoba terlebih dahulu, dan nanti kalau mau dikonsultasikan atau diperlihatkan kepada kita mungkin langsung bisa menghubungi Mbak Nur ya Mbak ya, atau Iya, bisa. dari pihak perusahaan seperti itu. Oke, baik teman-teman. Untuk sesi pada sore hari ini mungkin sudah cukup. Tapi sebelum kita tutup meeting pada sore hari ini, mungkin izin untuk bisa foto bersama bagi peserta. Mungkin kalau bisa on cam, nanti akan dibantu oleh operator untuk foto bersama. Ya. Kita tunggu sebentar, mungkin 10 detik lagi kalau masih ada yang mau on cam mungkin. Cukup? Oke. Itu kamu on mic, on mic. Saya ambil gambar 3, 2, 1. Lagi. 1, 2, 3. Kita lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah join pada acara webinar sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, dan apabila Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti sesi selanjutnya, nanti bisa langsung aja mendaftar ke admin ataupun nanti melalui link yang pendaftaran yang sudah tertera. Itu minggu depan kita akan bahas lebih lanjut dan lebih detail dan memperlihatkan langsung gimana penggunaan aplikasi JIS dalam analisis potensi desa seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila selama acara ini ada kekurangan dan juga masih ada yang salah-salah. Mohon maaf dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi. Mohon bantuannya juga untuk mengisi form feedback untuk kita meningkatkan kembali eh, materi ataupun yang lainnya gitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Selamat sore, selamat berbuka puasa untuk Ya, kawan-kawan yang selamat sedang sore menjalankan semuanya. ibadat Terima kasih. puasa. Iya, Ya, selamat sore Bapak Ibu. Ya.